Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Karimatul Azania dengan nomor NIM 932138119. Di sini kita akan membahas tentang konsep kebijakan pendidikan yang meliputi beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Yang kedua, latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana proses kebijakan pendidikan. Yang keempat, stratifikasi dan ruang lingkup kebijakan pendidikan. Oke, langsung saja kita simak materinya. Yang pertama adalah pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Secara bahasa atau etimologi, kebijakan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota atau city. Kemudian dalam bahasa Inggris ada istilah polisi, berarti kebijakan, dan polisi berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah. Dalam bahasa Arab pun dikenal kata arif yang berarti tahu atau mengetahui, cerdik atau pandai dan berilmu. Jadi dalam pembahasan kali ini, meski belum terdapat kesepakatan apakah polisi itu diartikan sebagai kebijakan atau kebijaksanaan, namun kita akan mengambil arti kebijakan. Teman-teman, secara istilah, kebijakan itu merupakan keputusan pemerintah yang berlaku secara umum bagi semua masyarakat. Kebijakan dipandang sebagai pedoman dalam bertindak, pembatas dalam berperilaku, dan panduan bagi pengambil keputusan. Menurut United Nations, kebijakan itu merupakan pedoman dalam bertindak. Perlu diketahui, teman-teman, bahwa kebijakan itu dibuat untuk mencapai sebuah tujuan. Kita kan sering mendengar istilah kebijakan itu digunakan sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan atau mungkin institusi pemerintah pada umumnya. Kebijakan itu akan menjadi acuan bagi setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Jadi hakikat dari kebijakan adalah sebuah tujuan, prinsip, dan aturan-aturan. Kebijakan pendidikan itu didefinisikan sebagai aturan-aturan tertulis yang diputuskan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Teman-teman, menurut James Anderson berpendapat, yaitu public policies are those policies developed by governmental bodies and official. Artinya adalah kebijakan publik itu adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Jadi sebagaimana penjelasan di atas, maka kebijakan pendidikan itu dipahami sebagai kebijakan publik yang berada dalam bidang pendidikan. Seperti itu, kebijakan pendidikan dibuat sebagai usaha dalam mencapai tujuan dari pembangunan secara keseluruhan.
Karena pendidikan itu merupakan barang dan jasa yang diperuntukkan untuk publik, maka kebijakan pendidikan ini termasuk dalam kebijakan publik. Kebijakan pendidikan itu merupakan kunci keunggulan suatu bangsa dalam persaingan global. Sehingga kebijakan pendidikan itu menjadi prioritas utama dan ujung tombak suatu negara dalam menghadapi perubahan global. Nah, teman-teman, maka di sini perlu yang namanya desentralisasi pendidikan. Sebagai wujud implementasi kebijakan pemerintah. Nah, ini salah satunya dengan program manajemen berbasis sekolah. Nah, program ini itu membuat sekolah lebih leluasa dalam usaha meningkatkan mutu sekolah. Nah, sekolah akan lebih adaptif, tanggap, dan kreatif dalam menghadapi tuntutan perubahan. Dampak nyata dari adanya desentralisasi itu adalah memberikan kesempatan pada setiap lembaga pendidikan itu untuk mengambil alih kewenangan dalam mengambil keputusan. Nah, tentunya keputusan yang diambil itu tidak boleh bertentangan dengan keputusan pemerintahan pusat. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih pada proses kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan itu dibuat melalui sejumlah proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari agenda setting, policy formulation, policy implementation, policy evaluation, policy change, dan policy termination. Bagaimana nanti di tahapan agenda setting itu dilakukan dengan mengumpulkan permasalahan publik yang ada, kemudian menganalisis permasalahan untuk penyusunan kebijakan. Nah, setelah dibuat, langkah selanjutnya adalah menerapkan, kemudian mengevaluasi. Evaluasi itu dilakukan untuk menemukan kekurangan-kekurangan selama proses penerapan kebijakan. Nah, sehingga nanti kebijakan bisa dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian. Nah, setelah sesuai, maka langkah yang terakhir yaitu mengakhiri kebijakan karena telah tercapainya tujuan. Nah, teman-teman, sementara menurut Dunn itu terdapat 5 tahapan dalam pembuatan kebijakan, yaitu penyusunan agenda, membuat formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Tahapan pertama ini penyusunan agenda, ya sama seperti yang tadi, yaitu memperhatikan kebutuhan dan menempatkan masalah pada agenda politik. Nah, minimal di tahap ini itu ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu menyepakati kriteria alternatif, terus penentuan alternatif terbaik dengan tujuan agar semua manfaat dan kesulitan dan kemudian itu dampak positif dan negatif dapat terungkap. Dan yang ketiga adalah pengusulan alternatif terbaik. Nah, sedangkan di tahap kedua yaitu formulasi kebijakan, itu para pembuat kebijakan akan mendiskusikan ya masalah-masalah yang telah masuk ya, yang telah dimasukkan dalam agenda kebijakan tadi. Nah, untuk mencari apa? Untuk mencari solusi berdasarkan alternatif kebijakan yang tersedia. Nah, tahap ketiga yaitu adopsi kebijakan, yaitu dari alternatif tadi teman-teman nanti akan dipilih ya, tentunya dengan dukungan mayoritas legislatif dan konsensus antara direktur lembaga dan keputusan peradilan yang akan diadopsi sebagai itu suatu alternatif dari kebijakan. Nah, tahap keempat yaitu implementasi kebijakan. Nah, yang telah diambil tadi itu dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial manusia. Yang kelima adalah tahapan evaluasi kebijakan, itu penilaian dari kebijakan yang telah
dikemukakan oleh yang telah dibuat tadi. Oke. Dalam melakukan evaluasi itu juga terdapat beberapa cara, bisa dipelajari lebih lanjut, yaitu sesuai dengan pendapat Suchman, yaitu mengidentifikasikan tujuan program yang akan dievaluasi, analisis masalahnya, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi, dan menentukan apakah perubahan yang diamati itu merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau penyebab yang lain. Nah, beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Oke teman-teman, materi yang terakhir adalah stratifikasi dan ruang lingkup kebijakan pendidikan. Nah, stratifikasi pendidikan ini dapat dilihat dari daya ikat terhadap wilayah pemberlakuan. Di sini ada kebijakan pendidikan tingkat pusat. Yang pertama ini yang dilihat dari jangkupannya ya teman-teman. Yang pertama ada kebijakan tingkat pusat. Ini ruang lingkupnya adalah nasional, yang yaitu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya apa? Yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ujian nasional. Nah, yang kedua ini adalah kebijakan tingkat daerah. Jadi, ruang lingkupnya adalah daerah, hanya berlaku bagi daerah yang mengeluarkan kebijakan. Dibagi menjadi dua, yaitu peraturan daerah tentang pendidikan dan perumusannya, ditangani oleh bupati atau wali kota dan DPRD. Nah, yang kedua adalah keputusan atau peraturan dari bupati atau wali kota tentang pendidikan. Contohnya, penerimaan siswa baru mulai dari SD hingga SMA, MA, atau SMK. Nah, dan keputusan bupati atau wali kota tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Teman-teman, kalau secara konsepsional kebijakan itu memiliki 4 tingkatan ya, dilihat dari perspektif pengambilan kebijakan itu. Nah, apa saja? Yaitu pertama, tingkat kebijakan nasional. Tentu kalau nasional itu yang membuat adalah MPR atau DPR atau DPD. Nah, ini berlaku lingkupnya juga nasional. Contohnya adalah konstitusi kita, Undang-Undang 1945, yang merupakan produk MPR bersama DPR dan DPD. Nah, di sini berisi pasal-pasal yang menjadi acuan bagi perumusan kebijakan di bawahnya. Kemudian tingkat kebijakan umum. Nah, kebijakan ini itu sering disebut dengan kebijakan eksekutif. Nah, karena sifat kebijakan pendidikan yang bersifat umum merupakan kebijakan pendidikan eksekutif. Karena kebijakan ini itu ditentukan oleh mereka yang berada pada posisi eksekutif. Apa saja? Yaitu undang-undang di mana kekuasaan ini berada di tangan presiden, meskipun itu harus dengan persetujuan DPR. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini merupakan kebijakan dalam pendidikan. Karena apa? Peraturan ini dibuat itu dalam rangka mengoperasikan undang-undang tadi. Kekuasaan itu berada di tangan pemerintah ya, kepala pemerintah yaitu presiden. Contohnya itu seperti Peraturan Perundang-undangan No. 55 tahun 1998 ya, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Nah, kemudian keputusan, peraturan, dan instruksi presiden. Kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah di bidang pendidikan yang kekuasaannya
atau kekuasaan pembuatan itu berada di tangan presiden. Contohnya adalah Kepres ya, Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen. Nah, berlanjut pada kebijakan khusus ya. Kalau kebijakan khusus ini berada di tangan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan sebagai pembantu presiden. Bentuk kebijakannya seperti keputusan menteri, instruksi menteri, dan surat edaran menteri. Kalau tingkat kebijakan teknis ini sering disebut dengan kebijakan operatif. Nah, karena merupakan pelaksanaan dan penentu kebijakan ini tuh berada di tangan pejabat eselon 2 bawah, direktur jenderal atau lembaga non-departemen. Nah, produk kebijakannya berupa apa? Itu berupa peraturan untuk keputusan dan instruksi pimpinan lembaga para gubernur, bupati, atau kepala dinas dan sebagainya itu melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi situasi di daerahnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.